Om Swastiastu. Hari ini kita akan belajar tentang Asta Aishwarya. Siapa yang pernah belajar tentang Asta Aishwarya? Pada materi ini kita akan belajar tentang pengertian Asta Aishwarya, bagian-bagian Asta Aishwarya, sloka sumber ajaran Asta Aishwarya dalam mitologi Hindu. Pengertian Asta Aishwarya, Asta artinya 8, Aishwarya artinya kemahakuasaan, Asta Aishwarya artinya 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Asta Aishwarya dilambangkan sebagai Astadala. Astadala adalah bunga padma atau bunga teratai yang memiliki karakteristik atau khas bunga itu sendiri. Bunga teratai hidup di 3 alam, yaitu akarnya hidup di tanah atau di lumpur, sedangkan batangnya hidup di air, daun dan bunganya hidup di permukaan air dan di udara. Asta Aishwarya bagiannya Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamiya, Isitwa, Wasitwa, Yatra Kama, Wasayitwa. Yang pertama, Anima. Anima berasal dari kata anu yang artinya kecil, atom. Anima adalah sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi, dapat menjadi sangat kecil, bahkan lebih kecil dari atom. Yang kedua, Lagima. Kata Lagima berasal dari akar kata lagu, yang berarti ringan. Lagima adalah sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa, maha ringan, lebih ringan daripada kapas atau eter. Sedangkan yang ketiga, Mahima. Kata Mahima berasal dari kata maha, yang bermakna besar, agung, utama, luhur, terkenal. Mahima yaitu kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa, maha besar dan selalu melebihi dalam segala hal sifat maupun keadaan, memenuhi semua tempat, tiada satu pun tempat yang tidak beliau tempati. 4. Prapti. Kata prapti berasal dari kata pra dan apti. Pra artinya sebelum atau terlebih dahulu, sedangkan apti berarti mencapai segalanya. Prapti yaitu kemahakuasaan Tuhan serba sukses atau berhasil dari semua yang dikerjakan, terlaksana segala yang terencana, selalu bebas dari hukuman karma, dan beliau dapat mencapai segala yang dikehendaki. 5. Prakamiya. Prakamiya berasal dari kata pra yang berarti sebelum, terlebih dahulu, dan kama berarti hawa nafsu atau objek dari keinginan. Prakamiya berarti dapat terwujud segala keinginannya. Beliau menjadi sumber dan objek keinginan serta kecintaan dari segala makhluk yang telah menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dan akan kembali kepadanya. Yang keenam, Isitwa. Isitwa berasal dari kata Isa, artinya kemahakuasaan, kemahakuasa, raja dan Tuhan. Isitwa berarti maharaja, diraja, atau pemimpin segalanya. Beliau adalah yang paling utama dalam segala hal, maha agung, tiada yang dapat menyamai kemahakuasaannya. Wasitwa. Wasitwa berasal dari kata wasa, yang berarti mengatasi atau menguasai. Sifat wasitwa berarti Hyang Widi maha bersifat maha kuasa atas semua yang ada di dunia ini, mengatur harmonisnya alam semesta dengan hukum alam atau hukum reta. Yang ke-8 adalah Yatra Kama Wasayitwa. Yatra Kama Wasayitwa ini terdiri dari kata yatra artinya di mana-mana, dan Kama Wasayitwa artinya kehendaknya berhasil. Yatra Kama
Wasayitwa berasal dari segala kehendaknya berhasil atau sempurna. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat melawan kehendak dan kodratnya dan kemahakuasaannya. Sering dikenal dengan trikona, yaitu adanya kelahiran, yaitu utpeti, kehidupan, setiti, dan kematian pralina. Sloka-sloka sebagai sumber ajaran Asta Aishwarya di dalam Sweta Upanishad 6.11 disebutkan Eko Dewas Sarwa Budesu, Gudas Sarwa Wiapi Sarwa Butatar Atma, Karma Diajas Sarwa Buta Diwasas, Saksi Seta Kewala Nirguna. Artinya, Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala inti kehidupannya semua makhluk, hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas dari kualitas apapun. Asta Aishwarya dalam mitologi Hindu di cerita pendek antara Swetaketu dan ayahnya Udalaka. Dalam kitab Weda ada begitu banyak yang menguraikan tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa. Berikut cerita pendek antara Swetaketu dan ayahnya Udalaka yang mengungkapkan ajaran Weda yang sangat mulia. Cerita berawal ketika Swetaketu berkata kepada ayahnya Udalaka yang membicarakan keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, Brahman adalah esensi tidak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku, ayah, kata Swetaketu. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali besok pagi. Swetaketu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Swetaketu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Swetaketu melihat ke dalam air, tapi tidak bisa menemukan garam itu karena telah larut. Ayahnya kemudian berkata, "Minumlah air itu. Bagaimana rasanya?" "Asin, ayah," jawab Swetaketu. "Carilah garam itu lagi." Ayahnya menyuruh Swetaketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. "Aku tidak bisa melihat garam, ayah. Aku hanya melihat air yang rasanya asin," komentar Swetaketu. Ayah Swetaketu kemudian berkata, "Dengan cara yang sama, oh anakku, kamu tidak dapat melihat Sang Pencipta. Akan tetapi sebenarnya Dia ada di mana-mana dan meresap segala yang ada di alam semesta ini. Beliau dapat dilihat tetapi dapat dirasakan melalui segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini." Cerita ini menunjukkan sifat kemahakuasaan Tuhan, sangat halus atau anima, menguasai segala yang ada atau wasitwa dari segala penjuru alam semesta. Demikian pembelajaran Asta Aishwarya hari ini tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.